Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blue Rizky, tentunya YouTuber tidak terkenal. Ya, mungkin ini bakal ngagetin ya bagi kalian yang mungkin, hah, kok loh, kenapa nih, ada apa gitu. Jadi di sini Blue Rizky ingin ngasih tahu dulu ke kawan-kawan ya, sebelum kalian ngejudge gua, sebelum kalian mungkin, oh lu nggak ini, pas parah lu nggak menghargai pemberian, oh parah lu udah dikasih dijual apalah. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Sebelumnya Blue Rizky pengen ngucapin terima kasih dulu buat RNG Motorsport yang mungkin udah support Blue Rizky, Bro Omen tentunya ya. Dari yang tadinya Blue Rizky kehilangan motor, maksudnya motornya hancur, terus nggak punya lahan pekerjaan lagi karena satu-satunya mungkin di motor. Mungkin kalau gaming juga ya sambilan gitu. Tapi terima kasih banget. Dan sampai sekarang juga dari porong hancur sampai porong jadi itu Blue Rizky selalu disupport sama RNG Motorsport ya, sama si Magicom. Oke, di supportnya itu support Magicom lah ya, R6. Jadi dari kemarin itu sebenarnya Blue Rizky itu kepikiran ya, ngelihat situasi sekarang ini, karena memang ngelihat situasi sekarang itu kayaknya sedih, jujur sedih sih, karena memang ngelihat kondisi di Indonesia juga kasusnya ya, karena sekarang seperti kita tahu ya, kita lagi namanya terkena wabah namanya virus corona. Gue selalu update berita, gue selalu lihat kasusnya, dan gue lihat semakin meningkat, dan ngebuat gue jadi kayak merasa gue harus ngelakuin sesuatu gitu. Dan tapi gue juga bingung, gue juga adalah orang yang mungkin nggak terlalu kaya, gue juga mungkin orang yang nggak, ya biasa aja. Tapi kalau dikatakan mampu ya mampu. Tapi gini, yang gue lihat adalah apa yang gue punya, gitu loh. Dan kalau dimundur balikin lagi, cuy, gue mungkin adalah orang yang paling beruntung. Orang di luar sana berharap bisa punya R6, dikasih lah ibaratnya ya. Dan gue adalah orang yang beruntung gitu loh. Gue dikasih kepercayaan sama RNG. Ya tapi sebelumnya lo orang terserah deh mau motor ini dikasih atau dipinjam. Gue sih nggak terlalu bodo amat lah masa hal itu ya. Yang penting gue di sini dikasih kepercayaan. Bayangin, gue dikasih kepercayaan. Yang tadinya katanya di vlognya itu disebutkan sampai motor jadi. Gue ini nggak mau sombong, bener dah. Gue ini banyak orang yang bilang, lu ribet amat sih, kenapa nggak langsung kasih tahu aja sih, lu itu dipinjam apa dikasih gitu loh. Buat apa gitu dikasih tahu ngomong kayak gitu buat apa gitu loh. Yang ada nanti kelihatannya sombong. Apa sih ya namanya juga, ya apa sih anjir orang ini sombong banget gitu loh. Ya dan gue juga nggak mau menimbulkan chaos. Emang dari kemarin itu memang udah dikatakan jangan sampai kita menimbulkan chaos lah, karena takutnya gue sama Bro Omen tuh dikasih moge, nanti takutnya ada orang berpikiran, oh gue harus kecelakaan dulu nih biar dapat moge. Nah itu yang kita orang nggak mau gitu loh. Makanya dari kemarin kita gimana caranya biar tidak terjadi chaos seperti itu. Jadi ya terserah sih kalian mau nganggep minjem atau enggak. Tapi di sini gue bakal ngasih chatting Kak Jo. Jadi kalian bisa tahu dan kalian bisa paham ya. Sebenarnya jujur ya dari gue nggak mau sombong ngapain lah ya. Ibaratnya motor juga motor dikasih kepercayaan gitu loh. Buat apa sih gue banggain gitu ya kan? Buat apa juga gue ngomong dipinjemin gitu loh. Nggak enak tuh ya kan? Gue takutnya dari RNG punya niat baik, nanti takutnya gue cuma menganggapnya dipinjemin, kan bahaya juga. Mending ya udah jalanin apa adanya gitu loh ya, buat kalian dan para netizen yang sibuk minjem atau dikasih. Poin kedua yang pengen Blue Rizky bilang di sini adalah, kita balikin lagi ya. Di sini jujur cuy ya, virus corona ini memang sudah sangat tinggi kasusnya di Indonesia. Jadi membuat Blue Rizky ini semakin merasa kayak Blue Rizky bahagia, jujur seneng banget dikasih R6. Cuma lingkungan nggak mendukung gitu loh. Gue bahagia cuy, gue bahagia akan diri gue sendiri, tapi lingkungan gue bertumbangan. Itu buat apa dalam hatian gue ngerasa kayak sebenarnya gue udah ngobrol sama Bro Omen gitu loh, men, kita ini semakin kita bahagia akan diri kita gitu loh, tapi situasi lingkungan itu nggak bahagia gitu loh. Dan kita ini YouTuber, jujur kawan-kawan, untuk YouTuber kayak gue itu dampak perekonomian itu nggak terlalu ngaruh gitu buat diri gue sendiri gitu loh. Dan makanya gue tuh sakit sebenarnya ngeliat orang-orang mulai di PHK atau mulai dipulangkan lah ya, bahasa halusnya, mulai sebagian kehilangan pekerjaan, sampai ada yang bingung cari makan gimana. Itu ngebuat gue kayak tamparan buat diri gue sendiri gitu loh. Di saat gue lagi bahagianya, gue bahagiakan keegoisan gue sendiri, gue nggak ngelihat sekitar, dan sekitar itu kayak bertumbangan. Gue ngeliat, masa lu nggak bisa melakukan sesuatu sih Ki gitu buat orang-orang gitu loh. Lu YouTuber ya kan, lu nggak terlalu kena dampak ekonomi, lu mau diem aja gitu loh. Sedangkan orang di luar sana yang mungkin
nggak seberuntung gue itu berlomba-lomba gitu loh melakukan kebaikan gitu. Dan gue juga kayak gue nggak bisa diem aja gitu loh. Dan akhirnya gue di sini izin sama Kak Jo, ya gue mengutarakan kata-kata yang udah gue pikirin dari beberapa minggu yang lalu. Dan begitupun juga Bro Omen. Ya Bro Omen juga setuju akan hal ini, karena memang juga ya kita juga ada kendaraan lah. Porong juga udah jadi lah ibaratnya gitu loh. Dan Omen juga punya kendaraan, ya why not lah ya. Kalau misalkan kita ya udah nggak apa-apa gitu loh. Toh kita juga buat konten bukan apa ya, bukan terpaut sama motor ya, moge ya. Gue sukses tanpa moge. Gue sukses pakai motor biasa 150 cc. Omen biasa juga motornya, nggak harus moge. Moge itu hanya penunjang gitu loh. Itu aja, hanya sebagai kendaraan yang ngebantu kita ngevlog. Toh kalau misalkan motor lain juga nggak apa-apa gitu loh. Toh gue kalau di konten gue, moge itu cuma sebagai apa ya, ibaratnya satu ya, tunjangan, kayak alat ngebantu gitu doang. Gitu doang udah gitu loh. Karena yang ditekenin ada gue karya cuy. Gue di sini buat konten untuk orang itu ngeliat konten gue ketawa gitu, bukan pamer apa yang gue punya terus lo harus beli motor kayak gue nggak kayak gitu gitu. Terus di sini juga Bro Rizky, poin ketiga ya, di sini gue bakal ngasih tahu chatnya untuk kawan-kawan. Di sini Bro Rizky udah izin sama Kak Jo, ya mengutarakanlah kata-kata ya, alhamdulillahnya Kak Jo nya paham gitu loh. Dan nggak menimbulkan apa ya kawan-kawan, dan nggak menimbulkan rasa tersinggung gitu loh. Karena memang jujur dari gue sama Omen itu niatnya baik, bener baik. Nggak ada rasa kayak mentang-mentang gue subscribernya udah ningkat, viewers gue naik, terus udah gue kasih lagi mogenya kurang ajar amat gitu loh gue ya jadi orang gitu kan. Jadi gue omong lah baik-baik ya, alhamdulillahnya Kak Jo nya itu paham gitu loh. Dan ini kalian bisa lihat sendiri WA nya. Di sini gue nanya ya ke Kak Jo itu gimana keadaan di sana ya. Katanya sih gara-gara COVID tuh lagi agak prihatin gitu loh. Dan gue sebagai orang yang di sini mungkin baik-baik saja gitu ya, agak sedih sih. Karena memang di Bandar Lampung itu mungkin ya sudah ada yang kena, tapi memang sebelum parah di daerah Jakarta ya. Terus di sini gue utarain lah kata-kata kalau gue itu pengen banget ya namanya mengembalikan motor ini gitu loh, untuk dijual lagi sama RNG. Jadi nanti dari sini, dari penjualan motor itu nanti bisa disumbangkan gitu loh. Bisa di dalam artian uangnya nanti digunakan untuk yang membutuhkan gitu kawan-kawan. Gue mau ngomong kayak gitu ke RNG. Terus ya mungkin dari RNG-nya juga kaget gitu kan, sehingga dia nggak sayang Ki motornya gitu kalau dikembaliin. Kiki dan Omen kan usaha dan karirnya dari motor tersebut, dan karirnya lagi bagus-bagus Ki. Memang jujur kalau misalkan kalian lihat gue pakai R6 Omen pakai JTX 6 itu ya lumayan sih, alhamdulillah gitu loh. Tapi ya mungkin di sini Kak Jo langsung berpikir dan dia langsung bilang aku hargai niat baik Kiki dan Omen, tapi supaya enak kita ngobrol by phone aja ya. Tapi alhamdulillahnya setelah teleponan Kak Jo nya paham, ngerti. Ya kita punya niat baik kawan-kawan. Jadi nanti misalkan ini dapat dana, nanti kita bakal sumbangkan ya. Jadi di sini Bro Rizky ibaratnya apa ya, bisa dibilang ya, kayak cuy, lu pernah gak sih cuy, lu punya mimpi, punya moge, terus lu kena musibah dan ada orang baik ngasih lu moge, dan ketika lu bahagia, dunia gak bahagia. Kalau lu di posisi gue, lu ngerasa gak kayak ada something to do gitu loh. Lu ibaratnya yang maha kuasa udah nih gue kabulin. Lu tahu gak ujian terberatnya? Lu kira-kira rela gak kalau tuh motor lu balikin, lu jual? Gue ngerasa kalau itu ujian gue gitu loh. Dan gue gak mau kayak ngerasa gue mikirin egois gue sendiri. Kalau misalkan toh gue mikirin egois gue sendiri, nanti takutnya moge ini malah jadi sesuatu hal yang buruk bagi gue sendiri. Kalau misalkan moge ini menjadi sesuatu hal momok yang nanti akan merubah gue mending jadi orang biasa pakai motor biasa. Gue pernah kan bilang kalau naik moge itu akan jadi sombong, akan merubah karakter kalian, dan kalian gak akan sepenuhnya bisa menjadi diri kalian yang dulu. Itu bener, gue gak bohong, gue gak munafik. Coba yang pernah bawa moge, minjem moge lah, kalian bawa moge, satu sensasi yang akan kalian rasakan adalah kalian akan jadi raja jalanan dan kalian akan jadi sombong. Itu yang gue rasain, gak munafik ya kawan-kawan. Dan itu yang gue lawan selama ini di perjalanan. Ketika orang berubah karena moge, gue harus mogenya yang berubah, jangan guanya gitu.
Makanya kalian kadang-kadang, "Bang, itu serius lu moge di 10.000. Bang, itu serius lu malu-maluin naik moge." Ya karena gue di sini ngebuat gimana caranya moge yang ngikutin Blue Rizky, bukan gue yang berubah karena moge. Banyak cuy orang yang berubah karena motor besar, yang jadi berubah sifatnya, yang tadinya lupa sama siapa, lupa asal banyak gitu loh. Gue nggak mau nyebutin siapa, takutnya nanti ada yang kesindir, padahal gue nggak nyindir, tapi itu yang gue rasain. Di sini Blue Rizky sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Kak Jo sama Kak Randi, dan buat kawan-kawan semua yang selalu support Blue Rizky. Gue emang punya impian cuy, impian gue moge. Tapi kali ini gue ngerasa kayak kemanusiaan itu lebih penting daripada rasa ego sendiri. Kayak nggak ngerasa gimana ya, bahagia gitu loh. Kalau ketika lo punya impian tapi sekitar lo tuh bertumbangan. Itu yang gue rasain selama ini. Dan gue juga ngerasa kayak gue adalah orang beruntung. Tapi apakah orang beruntung itu sanggup ketika lagi dia di atas awan, terus orang-orang lagi pada susah, apakah dia sanggup untuk turun lagi ke bawah? Ibaratnya ngelihat atau lu hidup lagi di bawah, apakah sanggup? Itu ujian terberat bagi orang-orang yang udah dikabulin impiannya gitu loh. Ya gue ngerasa seperti itu sih kawan-kawan, lebih seperti itu. Ya terserah, mungkin kawan-kawan ngerasa kayak apa sih ini orang udah dipinjemin dikasih moge atau dia apalah, sombong amat kok motornya dikembaliin lagi, kurang ajar. Terserah gitu loh, itu image kalian sendiri. Niat gue baik, gue cuma gimana caranya moge ini bisa jadi sesuatu hal yang bermanfaat, atau bisa mengumpulkan dana lah untuk ngebantu ibaratnya mungkin garda terdepan atau orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak kok magicom lainnya yang bisa gue milikin dan gue pakai untuk ngevlog. Itu masih banyak. Masih banyak juga kok impian-impian yang masih bisa dicari gitu. Masih banyak waktu yang bisa gue lakuin untuk ngedapet atau ngegapai impian-impian. Di sini maaf, bukannya Blue Rizky sombong, bukannya Blue Rizky ria, pamer atau gimana. Di sini Blue Rizky cuma pengen ya selagi lu mampu, ya kenapa nggak lu berbuat gitu. Karena itu yang gue lawan dari kemarin. Gue sebenarnya juga ragu gitu, apa iya, masa iya sih mau gue, masa iya sih magicomnya mau di gitu, kayak gitu. Tapi gue udahlah, ngapain gitu loh. Udah masih banyak magicom lainnya yang lu bisa lu dapetin. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu loh. Dulu 2016 gue cuma mimpi ngeliatin orang di jembatan Antasari Jakarta ya, di bawahnya itu cuma ngeliat orang naik moge. Keren banget, kapan gue kayak gitu. 2020 gue bisa naik moge di kota gue sendiri. Kita nggak ada yang tahu ke depannya, toh ntar gue punya lagi magicom lainnya. Kita nggak ada yang pernah tahu waktu sama masa depan. Jadi itu aja. Dan di sini Blue Rizky bakal tampilin ya video terakhir naik magicom ya, spesial buat kalian. Dan terima kasih buat Kak Jo dan Kak Randi yang udah ikut support. Ya mungkin nanti kita lihat aja ke depannya gimana. Kita bakal melakukan sumbangan mungkin, atau ya nanti kita lihat aja vlognya ya kawan-kawan. Karena ini juga kita belum bertemu karena kasusnya lagi corona juga, susah untuk bertemu gitu. Ya nanti kita lihat aja vlog berikutnya. So di sini Blue Rizky undur diri. Terima kasih banget kawan-kawan yang udah nonton. Semoga paham banget dan selamat menikmati vlog terakhir bersama magicom. Gue yakin dimana ada kebaikan pasti ada jalan yang bagus. Dan semoga kalian bisa ambil baiknya dari video ini, buang buruknya dari video ini. Oke? Masih ada mimpi-mimpi lainnya, masih ada magicom lainnya ya. Motor hanyalah tunjangan, atau motor hanya alat-alat. Jangan jadikan motor sebagai sesuatu hal yang bisa ngebuat hidup kamu berhenti. Oke? Selagi kamu masih bisa berusaha, kamu masih bisa memiliki motor. Oke? Dadah.